Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati Rajabin wa Sya'ban wa ballighna bi Ramadhanil Karim insyaallah. Salatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du. DKM Masjid Al-Jami Al-Mujahidin, para penasehat, sesepuh dan para bini sepuh, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah curahkan rahmat, inayah, ma'unah dan kesehatan melimpah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Biar kata emaknya virus udah keluar ya, Omikron kan emaknya virus ya kan? Tapi kita tetap semangat Rajab ya. Saya lihat beberapa tempat sudah puasa dan insyaallah Rajab sudah hampir pertengahan, maka kemudian nanti Sya'ban dan Ramadan Allah panjangkan umur kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka sampailah kita di halaman 13, baris terakhir, 2 baris terakhir. Ketemu sebelah kiri halaman 13, 14 salah. Itu 2 baris di akhir ada huruf waw. Wal maqalatut tasi'ata wal ishrun. Ketemu Pak? Ya. Kalau enggak nemu ganti kitabnya. Kita bacakan Fatihah lil muallifil kitab. Asallahu ayyataghammadiyahur rahmah. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau khusus al-Imam al-Allamah Imam Nawawi Tanra al-Bantani. Juga Fatihah kita mudah-mudahan tercurah kepada wakif Masjid Jami Al-Mujahidin yang sudah sama-sama kita rasakan kenyamanannya, dan juga DKM beserta jajaran dan pengurusnya, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah ditulis oleh Imam Nawawi Tanra al-Bantani. Bima fihi min niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatut tasi'ata wal ishrun, pesan yang ke-29. Syukur alhamdulillah setiap minggunya kita menghabiskan 3 pesan sesuai babnya, karena babnya udah bab 3. Maka kita berusaha 3 kita habisin. Mudah-mudahan ini juga Allah berikan kesempatan ya. Kemarin sudah kita bahas terkait orang yang wafat dalam keadaan takut, wafat dalam keadaan malu ya, dan wafat dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah kirimkan malakatul hafazah, malaikat yang menjaga kita, sehingga Allah perintahkan an-nasita, hapuslah dosa, kesalahan, khilaf hambaku ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang Allah gugurkan dosa kita di Rajab yang mulia ini. Orang tua kita dulu sejak zaman Kidoeng Nyi Beneh suka nyebut kalau yang namanya bulan Rajab itu bulan nanem. Habis bulan Rajab berarti bulan ya Sya'ban.
Kalau kata Nabi bulan ruwah. Cuman kita orang Sulaiman, Gang Sulaiman Batu Kangen susah nyebut ruwah. Akhirnya bulan roah. Padahal aslinya ruwah. Ya, tapi ribet, ya kan? Lidah kita suka kelibet. Udah bulan roah, ya kan? Maka Rajab itu menanam, roah Sya'ban itu menyiram, dan nanti Ramadan kita memetik hasilnya dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan api neraka. Seperti doa kita sebelum salat subuh tadi, Allahumma inni na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, ya, wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat, ya kan. Terakhir wa min fitnatil masihid dajjal. Selesai, udah tinggal ketemu Allah dah, ya. Maka yang ke-29 ini An Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, berarti dari Ali. Pokoknya kalau ada an berarti itu dari, ya. Siapa? Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Apa yang disampaikan beliau? Tafaddal ala ma syi'ta. Sering tuh kita dengar faddal ya. Ya, orang kita suka disingkat. Aturan ruwah jadi roah. Aturan tafaddal. Faddal. Apaan faddal? Yang benar tafaddal. Tuh tulisannya begitu. Tafaddal, ya. Silahkan. Ala kepada kita, ya. Ala itu beban. Nah, itu jam tuh. Jam itu as-sa'atu 'alal jidar. Berarti jam itu membebani dinding. Dia dipaku sehingga dia harus nahan jam. Berarti as-sa'atu 'alal jidar. Itu dinding, tembok, dia kedapatan berat daripada jam. Kewajiban tembok berarti ngejaga jam. Maka kalau bahasanya tafaddal, silahkan ala, itu berarti kewajiban kita terkait dengan diri kita. Beda lagi dengan an, ya. Kalau an itu menjauh, maka kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang an tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah golonganku. Tapi kalau ala berarti kewajiban kita terkait dengan individu. Man syi'ta, ya, siapapun kita, ala man syi'ta. Man itu orang, beda sama ma. Kemarin kita sudah bahas. Kalau ma itu orang, tembok, tiang itu ma. Yang akhirnya kalau kita ngaji nyender, berarti kita pahalanya dibagi dua. Setengah buat kita, setengah buat tembok. Ya. Kata tiang, kan gua yang bikin kuat, ya udah bagi tiga. Itu mak. Ya. Fasami'tu ustuwanatus sarir. Omar dengar ada tiang yang nangis. Namanya ustuwanatus sarir, letaknya antara mimbar dan rumah Nabi. Itu mak. Ketika Nabi jalan, ada batu yang kemudian asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi engkau utusan Allah. Berarti batu mak. Ada pohon yang kemudian ditantang oleh orang Yahudi yang sampai sekarang masih ada di bawah flyover Pasar Sengnya udah digusur, ya, tapi masjidnya masih ada, namanya Masjid Syajarah.
itu ma. Tapi kalau man itu orang. Kalau di pondok tuh anak kita kalau kita datangin nengokinnya subuh begini, itu kata-kata yang sering kedengeran man badaka, man badak, man badaka disingkat man badak, badak gua badak, lu yang badak, begitu kata dia. Badak itu setelah kamu, bada zuhur setelah zuhur, badaka setelah kamu, cuman disingkat badak. Kata yang baru nyampe begitu, gua badak, lu yang badak gitu. Artinya man ini sesiapapun yang kemudian hidup, berkehidupan, ada di alam ini dan bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dikomunikasikan, di antaranya adalah kita al-insan, manusia. Ai ahsana ilaihi, yang paling Allah ciptakan paling baik. Halaman 14 kita balik. Wa an'ama alaihi, dan Allah berikan kenikmatan luar biasa. Makanya kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan kita manusia, bukan boneka arwah. Begini aja nih. Ini hari Sabtu sih, besok kalau Minggu jalan Puri Beta tuh ada yang begini aja, bawa boneka, nggak punya temen karena dia kagak ngaji. Kalau dia ngaji, sebaik-baik teman itu adalah manusia, sebaik-baik penciptaan itu manusia. Ini kata Imam Nawawi, an'ama, yang paling Allah berikan nikmat, wa ahsana, yang paling baik ciptaan Allah manusia. Maka berteman kepada manusia bukan ama boneka, apalagi bonekanya arwah. Disampaikan fa anta amiruhu. Jadi kalau kita udah senang, ya kan, ya, suka berbagi sama orang, sama siapa saja, asana itu kan baik. An'ama sering ngasih kenikmatan, ya, beli duren, ya kan, tadinya beli satu, ingat saat saya pul di Masjid Al-Mujahidin beli dua, itu namanya an'ama. Ingat lagi Bapak Haji Mahfuz, balik lagi beli lagi, ya, mudar mandir aja itu kerjaannya. Itu namanya sering ngasih. Ketika kita sering ngasih itu, fa anta amiruhu, kita seakan-akan jadi rajanya. Kenapa? Karena kebaikannya di kita. Kita sering lupa kalau itu cuma punya Allah, kita mah cuma wasilah doangan. Ai in ahsanta ila saksin bil ata sirta amiran lahu, atau kata Imam Ali karramallahu wajhah, in ahsanta, ketika kamu sudah berbuat baik, ila saksin, kepada seseorang, sirta amiran lahu, seakan-akan engkau menjadi rajanya, bosnya. Kalau kita udah baik sama orang, pokoknya yang lain mah nggak kelihatan dah, kita merasa sebagai yang paling tinggi. Was'al man syi'ta fa anta asiru. Ada soal, ada soal, ada pakai hamzah, ada pakai ain. Ada was'al, ada was'al, dan artinya berbeda. Kalau soal yang dimaksud Imam Ali ini, soal itu nanya, minta, mohon. Makanya kata Allah, faida sa'alaka, sa'alaka pakai hamzah apa pakai ain? Nah, alif ya, hamzah. Faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau udah minta sama Allah, aku dekat,
Berarti sa'ala itu minta, sa'ala itu memohon. Tapi kalau sa'ala pakai ain, su'al itu kalau yang dulu. Sekarang sih udah nggak ada. Yang begitu Imam Majlis tahu begitu batuk. Jadi soal ganti, beda alif sama ain jadi berubah. Kalau alif hamzah memohon meminta, kalau ganti ain batuk. Masa kita disuruh batuk sama Imam Ali, kan nggak mungkin. Maka kita disuruh meminta. Nah kalau kita minta itu man syi'ta, kepada siapa yang kita minta, fa anta asiruhu, kita menjadi apa tuh? Hambanya. Asir itu abdun. Ya. Ai was'alin nas, silakan kamu minta kepada manusia mahtahtajuhu minal mal, kepada apa yang kau minta dari harta, wal ilmu atau ilmu, fa in ihtajata ila sahsin, kalau kita udah membutuhkan kepada seseorang, fi dzalika, apa yang kita butuhkan itu, sirta abdan lahu, maka kita sudah menjadi budaknya. Kenapa demikian? Li'annan nufus jabalat yuhibbu man ahsana ilaih. Karena nufus ini, jiwa ini, diri ini, jabalat seringkali condong kepada yuhibbuhu man ahsana, senang, cinta dengan apa yang dia senang. Maka kalau yang lagi pengen punya mantu, senangnya biasa aja, proporsional, emang begitu bawaannya dia. Giliran dia sembayangnya sama kita, yang dibaca surat Yasin. Tapi giliran dewek sembayangnya, yang dibaca qul ya sama kulhu. Maka kalau kita udah senang sama orang, itu kita sirta abdan, seakan-akan kita jadi hambanya. Kenapa? Karena diri ini jabalat, cenderung condong dengan apa yang kita suka. Kama fil hadis, seperti Rasul sampaikan dalam hadisnya, wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu, barang siapa yang sudah suka dengan sesuatu, maka dia menjadi hambanya, mengikuti apa yang dia inginkan. Waliqali ala Ali karamallahu wajhah, Ali pun menambahkan, ana abdun, saya seorang hamba, man 'allamani harfan, bagi siapa yang mengajarkan saya satu huruf, fa in syaa'a ba'ani wa in syaa'a a'taqani. Namanya hamba, pilihannya cuma dua, itu gurunya yang ngajarin dia satu huruf, fa in sya'a ba'ani, kalau dia mau jual saya. Kan hamba itu budak cuma dua, satu dijual, satu dimerdekakan. Kalau dia kemudian yang mengajarkan satu huruf ini mau menjual saya, ba'ani, saya terima. Kalau kemudian a'taqani, saya mau dibebaskan, saya terima. Artinya yang kedua, kalau minta sebetulnya mintanya jangan nama manusia, kecuali tadi ihtajajta, udah butuh benar. Artinya apa? Mintanya ke Allah dulu, nanti baru ke manusia. Kayak kemarin tuh ibu-ibu, kalau nggak ada beras, kalau nggak ada minyak, ya nggak ada gula, jangan minta sama lakinya, tapi mintanya sama Allah. Tapi ngomongnya di depan muka lakinya. Ya Allah, depan muka laki. Ya Allah, nggak ada beras ya Allah. Ini laki lagi ngopi, ya Allah, gas habis ya Allah. Mintanya sama siapa? Allah. Tapi di depan muka laki, ya Allah, belum sarapan ya Allah. Ngomongnya ke laki. Seterusnya yang ketiga, wasta'in amman syi'ta fa innaka naziruhu. Ya. Wastagni,
wastagni amma syi'ta fa innaka naziruhu. Dan gina itu adalah kaya cukup. Wastagni, merasalah cukup, merasalah punya. Amman syi'ta, di depan siapapun, fa innaka naziruhu, maka kamu akan sama levelnya dengan mereka. Kan yang kita butuhkan ketika sudah ada waktunya. Maka fikih itu ada fakta hukum. Ketika bicara sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan itu tidak apa-apa. Itu fakta hukum, dikerjakan dulu. Tapi kalau sunnah pada aslinya itu qaulun au fi'lun au taqrirun, apa yang dikatakan Rasul, disabdakan Rasul, dikerjakan Rasul, keputusan Rasul, itulah sunnah. Maka di sini kalau kita tidak ada hal yang menjadi kebutuhan kita, ya, kalau memang nggak ada makanan, alhamdulillah tadi gue makan sama ini, alhamdulillah sama. Padahal kita belum makan. Emang apa yang mau dimakan depannya kagak ada, misalnya. Alhamdulillah tadi nyusu lagi ngaji, kita cerita sama, gue juga dibagi susu tadi. Kapan dulu 3 tahun yang lalu, gitu kan. Karena nggak ada kepentingannya kita. Maka ketika kita sama-sama merasa cukup, merasa Allah berikan ini, kita adalah menerima dengan keputusan Allah, wastagni, maka Allah akan samakan kita dengan naziruhu, dengan apa yang dipikirkan orang-orang sekitar kita. Ai iktafi ma indaka minar rizki, atau iktafi, merasa cukuplah, bima indaka minar rizki, dari apa yang Allah berikan dari rezeki. Wala taftakiru minal mali saksi, jangan sampai merasa kurang dari harta seseorang. Dari harta seseorang, ya, artinya kalau yang lain punya yang lain, kita udah punya, udah sama aja, ya, enggak ada yang beda. Kasirul mal, dari kebanyakan harta, fa inna lam tabtakir ilaihi sirta ganiyan mislu, kalau kita merasa cukup, ya, maka kita termasuk yang Allah kayakan. Itu yang ketiga, ya. Wal maqalatus salasun, pesan yang ke-30, an Abi Zakaria Yahya ibnu Mu'adz rahimakumullahu alaihi. Ada Yahya bin Mu'adz namanya, Allah merahmatinya. Beliau menyampaikan, tarkud dunya kullaha ahdul akhirah kullaha, meninggalkan dunia sepenuhnya itu dengan mengambil akhirat sepenuhnya. Ini bahasa tasawuf agak berat, ya. Kalau kita mau ibadah all out, tinggalin dunia, ya kan, maka kita ngambil akhirat. Kayak pemain bola mungkin, ya, udah main bola aja udah. Cuma kalau kita kan kadang-kadang masih kepikiran, takut ada orang kontrakan nelpon, takut ada RT, ya kan, WA, ya kan, takut ini takut itu, kita masih kepikiran. Beda dengan misalnya apa yang disampaikan oleh Imam Ali atau Yahya bin Mu'adz, bahwa ketika kita mengambil akhirat itu diindikasikan, ditandai dengan meninggalkan dunia. Makanya Nabi kan tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit merem, pules, ya. Makanya kan ketika Nabi pergi ke Gua Hira, ya kan, Khadijah selalu nanya, kenapa kita ditinggal mulu, ya kan. Rasul sampaikan, seperti ada dorongan yang memberikan aku untuk tahannus, menyendiri. Maka di sini proses beribadah yang baik menurut Yahya bin Mu'adz adalah ketika kita mau akhirat, tinggalkan dunia sepenuhnya. Yang kedua, ya kan, faman tarakaha kullaha akhadaha,
ketika dia meninggalkan semua akhir dunia itu, maka akhadaha, dia menerima semua akhirat. Begitu kita lagi mau ngaji, ya kan, handphone emang kita bawa. Begitu masuk Masjid Al-Mujahidin, ya kan, kita pakai buat yang bermanfaat. Ya. Ada yang handphonenya dipakai untuk merekam. Ketika orang mendapatkan manfaat, alhamdulillah. Itu artinya ada kemanfaatan. Tapi di luar itu, ya kan, kita meminta kepada Allah ruang ini menjadi dimensi kita merebut akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik jadi amal soleh, orang lain yang gak hadir jadi tahu, jadi dapat manfaatnya, dan kita mudah-mudahan mandalla ala khairin kafa'ilihi, mendapatkan sama dari apa yang dirasakan saudara kita. Kemudian akhadha kullaha tarakaha kullaha, ketika kita mengambil akhirat semuanya, maka kita mendapatkan meninggalkan dunia semuanya. Ini bahasanya aja dulu. Fa akhadha fi tarkiha, ketika kita mengambil akhirat, maka kita meninggalkan dunia. Maka intinya menurut Yahya, wa tarkuha fi ahliha, intinya adalah di akhir itu. Wa tarkuha fi ahliha, ketika kita meninggalkannya, maka sesungguhnya kita sedang mengambilnya. Tadi saya perhatikan di depan, setiap yang masuk tangannya nggak ada yang lenggang. Itu kan saya dorong motor dulu, ngunci motor dulu, buka jaket. Jamaah yang hadir tangannya kan hilang tuh, hilang nggak kelihatan. Berarti dia punya sedikit uang atau banyak uang ditaruh, berarti ditinggalkan, betul. Yang dia punya ditinggalin, betul. Maka yang ditinggal itulah akhadha, menjadi miliknya. Jadi mantarokaha, ketika kita meninggalkan itu, maka sebetulnya hakikatnya fi ahziha, kita sedang mengambilnya. Karena banyak hal-hal tertentu, ya kan, ketika kita megang kita merasa memiliki, tapi sesungguhnya satu saat Allah akan ambil apapun bentuknya. Harta, anak, istri, suami, keluarga, apapun bentuknya. Jangankan itu, yang gak terduga kadang-kadang kesehatan, kan tiba-tiba ngedrop, gak enak dan seterusnya. Tapi ada kalanya kita enak bener, badan enak bener. Nah, ini artinya bahwa ketika kita merasa meninggalkan, maka sesungguhnya kita sedang mengambil apa yang menjadi kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang ngaji duduk ninggalin keluarga, berarti kan kita meninggalkan. Nah, meninggalkan kita ini sebetulnya kita sedang menuai, mengambil yang kita butuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah, sesungguhnya paling baik adalah bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup oleh beliau di sini, ya kan, ai wa ba'dud wa bughdud dunya bisababi hubbil akhirah. Jadi ada bughdun, ada hubbun, ya. Bughdun itu bukan sekedar benci, bukan, meninggalkan ketertarikan, ya. Kalau hubbun bukan sekedar cinta, tapi tertarik. Kalau yang muda-muda baru nikah, yang baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu kan bangunin subuhnya masih begitu. Katakan, beb, yang bangun ya, bangun subuh ya, itu yang baru seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Tapi kalau yang udah 20 tahun, 30 tahun, bangun.
Kadang-kadang bangunin bukan pakai tangan, pakai kaki. Mana? Pakai kaki banguninnya. Jadi hubun itu cinta. Ketika yang muda seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun, cintanya karena dari mata turun ke hati, senang jatuh hati. Tapi kalau udah model-model begini, apa yang mau dilihat, apa yang mau diharapin, ya. Makanya kalau dulu masih muda, ditelepon di mana, ditanya di mana, ya kan? Ditanya juga kapan pulangnya. Dulu masih muda, kalau sekarang kan kagak. Lagi ngapain? Ngaji. Ya udah, kacamata taruh di mata ya, jangan di kantong. Jangan lupa perginya kan bawa tongkat, pulang tongkat bawa pulang lagi. Pergi bawa tongkat, pulang agak bawa tongkat. Udah beda. Itu namanya ketertarikan. Cinta itu ketertarikan, ngingetin ya. Biar kata nggak modal lagi, tetap ngingetin. Ini artinya bahwa kecenderungan meninggalkan dunia, maksudnya gitu. Jadi bukan benci sama dunia, karena Allah juga tidak melarang kita mengambil hak kita di dunia. Wabtaghi fima ataqallah, ambillah ya. Dari apa? Akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kita ambil jatah kita di dunia. Maka dunia ini tempat menanam, akhirat tempat menuai. Tapi kuncinya adalah meninggalkan sedikit-sedikit ketertarikan pada dunia, itu membuka jalan kepada akhirat. Maka kalau ada orang yang masih hidup, caranya itu adalah aksiru hazimil ladzat, perbanyak mengingat sesuatu yang memotong kenikmatan. Kalau yang udah meninggal, kode etiknya adalah aksiru ya, perbanyak ya, mengingat kebaikan, zikrul hasanah, mengingat kebaikan. Ada orang udah nggak ada, itu pantang kita ngomongin sesuatu yang jelek. Tapi ketika mau menyampaikan yang baik-baik, itu diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau yang masih hidup, kebalikannya, mengingat sesuatu yang memotong kenikmatan. Kalau yang udah mati, membangkitkan kenikmatan. Nah itu kira-kira. Mal-maqalatul hadiyatu wa yusrun, makalah yang ketiga yang kita bahas ya adalah ke-31. Dari siapa? An Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala, qila lahu bima wajadta minaz zuhdi. Ada namanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris ke-11 dari atas, pojok sebelah kiri. Itu dalam kurung warna hitam, An Ibrahim ibnu Adham. Namanya Ibrahim bin Adham ya. Ibrahim bin Adham ini berteman karib dengan Sufyan Tsauri, berteman karib dengan ponakan Rasul juga namanya Fadl ya. Kita lihat di sini apa yang disampaikan Ibrahim ibnu Adham, annahu qila lahu ya kan, bima wajadta zuhda. Ibrahim bin Adham, Allah merahmatinya, qila lahu. Nah, kalau qila lahu berarti dia ditanya. Dia ditanya, bima wajadta zuhda, bagaimana kau menemukan kezuhudan. Zuhud itu berarti bersungguh-sungguh ya. Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarkur rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Atau dengan apa wahai engkau Ibrahim bin Adham ahbabta, kamu sudah mencintai, tarkur rahatid dunya, meninggalkan
istirahat di dunia tolaban lirahatil akhirat, menuju istirahat akhirat. Jadi kaidah dasarnya kalau kita orang Islam tidak ada istirahat. Istirahat itu intiqadul amal ilal amal, perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dari kita ngaji, sholat, dari sholat zikir, dari zikir rapat misalnya, dan seterusnya. Terus berketerusan. Itu kalau badan kita. Tapi kalau jiwa kita itu istirahat, ya, arih nafsaka, istirahatkan jiwamu. Maka kata Ibrahim bin Adham, kan dia ditanya, bagaimana kau mendapatkan kezuhudan, kecintaan dengan tidak ya terlihat istirahat di dunia, meninggalkan istirahat dunia, tapi kau menuju istirahat akhirat. Ini disampaikan bahwa Ibrahim bin Adham merwa annahu kana sultanan. Dulu Ibrahim bin Adham ini raja. Di mana? Bi baladihi, di negerinya. Fataraka sultanah, meninggalkan kerajaannya, wajtahada fil ibadah, dan dia sangat bersungguh-sungguh beribadah, dan akhirnya pergi ke Mekah. Wa fi risalatil Qaisiriyah, pada riwayat Qaisiriyah ya, nama aslinya itu Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur bin Adham ya. Jadi ada tempat namanya Qurah ya. Qurah ini ada orang tinggal namanya Abu Ishaq bin Ibrahim bin Mansur ya, bin Adham yang sedang kita omongin ini. Kana min abna'il muluk ya, dia adalah anak daripada raja. Fa kharaja yauman mutasaddian fa asara sa'laban arnaban, satu ketika dia pergi ke hutan, dia berburu dan dapat kelinci. Wa fi talabihi fa hatapa. Nah, hatapa ini Bapak Ibu mungkin pernah ngerasain. Dulu ya, kalau sekarang udah rame. Kalau lewat tikungan, lewat perapatan, lewat turunan, itu suka di kuping ada yang begitu, yang kira-kira serem. Tapi yang kira-kira baik suka ada yang ngomong juga, kunci motor cabut, gitu. Mau motor segitu-gitu aja nggak dicabut juga kan begitu. Jadi kalau tempat-tempat yang baik suka ada suara tanpa wujud. Kalau tempat-tempat yang jelek juga suka ada suara tanpa wujud. Nah, hatapa ini khusus suara-suara yang baik. Makanya HP tuh namanya hatip. Hati pun telepon. Itu yang ngomong kelihatan nggak orangnya? Orangnya, kalau mukanya kelihatan kan? Kalau WhatsApp kelihatan mukanya tuh, kalau video call. Tapi orangnya nggak kelihatan. Ada suaranya doang. Nah, itu namanya hatib, menyampaikan suara, wujudnya nggak ada. Udah sejak zaman dulu ya, 14 abad yang lalu itu handphone udah ada bahasanya, hatapa. Kenapa jadi hatib? Karena dia subjeknya, pelakunya, maka dia jadi hatib. Tapi kalau suara tanpa wujud namanya hatapa. Maka di sini disampaikan Ibrahim bin Adham ketika dia berburu dapat kelinci, kemudian fahatapa, ada suara terdengar tapi nggak ada orangnya. Sering kita begitu ya, siapa sih? Nggak ada orang, nah, kan? Nggak taunya tukang kredit, udah bosen nagih, ketok nggak ada yang nyaut, pulang aja dah, nggak ada orangnya dah ini mah. Ya, kalau kita buka nggak ada orang. Oh, ini hatapa ini katanya begitu, bukan? Ya Ibrahim, alihada khalaqta am bihada amirta. Wahai Ibrahim, apakah ada perintah kau berburu? Adakah perintah kau berburu kelinci itu? Kan nggak ada perintahnya. Sejak itulah kemudian, karena dia cuma berburu, nggak ada niatan.
nggak ada niat mau makan, nggak ada niat kelaparan, nggak ada. Seketika itu ditinggalkanlah itu fa asara mansibiyan, ya, dengan suara itu dicari, ya kan, wasarahullah, dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disampaikan wa kana yaqulu min amal yadihi, sejak itulah Ibrahim bin Adham selalu tidak berpangku tangan dengan kerajaan, dan dia makan dari tangannya, sehingga memutuskan akhirnya berangkat ke Mekah, ya, dan akhirnya ke Syam, ke negeri Syria. Dan beliau menjawab, apa jawabannya? Pertanyaan tadi, bagaimana kau menjadi zuhud? Maka jawabannya disampaikan oleh beliau, bisalah sati asya, itu yang tengah-tengah, kan ada yang baris enggak hitam, itu ada yang tengah-tengah, qala, ya kan, Sayyidina Ibrahim bisalah sati asya. Ibrahim menjawab, kita bisa zuhud itu dengan 3 cara. Apa itu? Yang pertama, ra'aitul qabra muwahhishan, aku melihat yang namanya kuburan itu muwahhishan, menakutkan. Ai qati'an lil qulubi an mahbubatihi, kubur itu menjadi pemutus seseorang untuk tidak lagi berdekatan. Kan ada tuh kata Bang Haji Om Irama begitu kan, badan pun tak berharga saat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, begitu kan. Secepatnya jasad dipendam, jeng kan gitu. Tapi dari syair itu bisa kita lihat, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, udah nggak mau lagi. Udah belum sampai situ. Nah, kalau udah secepatnya jasad dipendam, baru jeng. Maksudnya dari syair itu kita bisa belajar bahwa ketika kita masih hidup, Sabtu, Minggu bocah nanya, mana Mbak Ragunan, pribeta yuk, gitu. Itu kalau masih hidup. Tapi begitu kita udah nggak ada, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi diharapkan. Ini artinya bahwa orang menjauh, ya, dikit lagi ya, menjauh dari apa? Dari yang namanya kubur. Kubur itu memutuskan orang berdekatan. Walaysa ma'i mu'nisun, aku belajar dari kuburan yang menakutkan. Walaysa li mu'nisan, enggak ada yang nolongin, dewek-dewekan. Karena memang kita dewek-dewekan ya. Kalau rame-rame mah kondangan namanya. Artinya Ibrahim bin Adham belajar dari kuburan. Meskipun kuburan sekarang ya udah beda sama dulu. Ya, kalau dulu orang takut sama kuburan, kalau sekarang kan demen banget sama kuburan. Ya, dari mana tahu demennya? Kongko aja di kuburan, kongko. Ngopi di kuburan. Ya, dulu mana ada orang ngopi di kuburan? Cekak cekik, iya sih yang atu lagi ngaji, Yasin wal Quran, yang atu, yang bertiga lagi berkakak, berkekek aja, ada lagi di kuburan, ya kan? Belajar dari kubur. Ketika kita sendiri, makanya kalau ngaji kubur jangan bertiga, yang dua pasti setan itu. Kita lagi ngaji dia ngomong aja, ya kan? Kalau kita sendirian, mu'nisan, kita nggak ada orang nih. Nah, itulah menurut Ibrahim bin Adham. Kita sendiri nggak ada yang nolong, maka kita akan jadi zuhud. Yang kedua, ra'aita tariqan tawilan, kita melihat jalan, kan, jalan panjang, jalan yang lurus panjang. Walaysa ma'i zadun, tapi kita nggak bawa bekal. Ya. Saat saya pulang lagi ke Gontor misalnya, begitu Cipali nggak ngeliat lagi, nggak ngeliat bensin lagi,
terabas saja. Ya kan, dia nggak tahu kemarin kondangan, arisan, bolak-balik santren, nengokin bocah, pergi ke Gontor, sampai di Cipali. Orang-orang kalau Cipali ngelihat kilometer, ngelihat dia sini terus aja. Begitu tengah-tengah, mana pom bensin ini ya udah mana ada kuning. Nah itu dia. Ketika kita kemudian melihat jalan yang lurus jauh, tapi kita nggak punya bekal. Kita lagi di dunia, ada wayaknya kita sampai, kita bekalnya belum banyak, ya maka kita jadi zuhud, ngajinya kurang segala macam, jadi pengen ngaji. Yang terakhir, waraital jabbar, kita melihat satu kekuasaan, qadiyan walaysa lihajatun, ya, atau seorang hakim tapi kita kemudian tidak ada yang menolong kita. Nah, tiga ini menjadi kita zuhud. Yang pertama adalah tadi kita ngelihat kuburan, datang sendiri, tidak bertiga, maka kita merasa tidak ada yang menolong, jalan sendiri di jalan yang panjang, nggak ada yang kenal, nggak ada orang, maka kita kurang bekal kayak dunia ini, karena semua teman kita ninggalin kita dan kita ninggalin teman kita. Yang terakhir adalah seperti ada masalah, ya kan, di depan kodi, di depan penguasa, sedangkan kita tidak berdaya. Disitulah kita menjadi zuhud. Mudah-mudahan Allah berikan kita kezuhudan, Allah berikan kita bimbingan, sehingga mudah-mudahan Rajab ini bisa kita optimalkan menuju Sya'ban, dan akhirnya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita menuju Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Allahumma taqabbal ya Allah akibatikum kulliha bi rahmatika ya arhamar rahimin, waqtim bis solihati a'malina ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.